Halo sahabat Trubus, apa kabar? Masih dengan saya Andari Titisari. Saya sekarang ada di Oku Timur. Tahu nggak sih Oku Timur itu di mana? Oku Timur itu adalah sebuah kabupaten di Sumatera Selatan. Sahabat Trubus, ada yang sudah pernah main ke Oku Timur belum? Kalau saya sendiri sih baru pertama kali nih, dan kemarin tuh seneng banget bisa jalan-jalan mengunjungi petani. Banyakan sih petani muda ya, ada petani cabai, petani melon, kemudian tadi juga sempat bertemu dengan produsen pupuk organik. Nah, banyak banget ya ternyata potensi daerah di Oku Timur ini, terutama di dunia pertanian. Spoiler dulu deh, Oku Timur ini tuh banyak banget loh potensinya, adat istiadatnya keren banget. Jadi ada banyak suku di sini, ada suku Jawa, suku Ogan, suku Komering, suku Sunda, suku Bali, wah lengkap ya. Kemudian agamanya juga banyak banget di sini, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha ada di sini. Nah, gimana? Keren kan ragam budayanya Oku Timur? Rasanya nggak afdol ya kalau jalan-jalan ke Oku Timur tapi nggak ketemu sama yang punya Oku Timur. Nah, sekarang saya berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak Bupati Oku Timur, Bapak Lanosin Hamzah. Halo Bapak, apa kabar? Baik. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Masih suka ini nggak, belusukan pakai motor nggak? Ya, setiap saat kayaknya, setiap ada ya? kesempatan. Boleh kita dong kapan-kapan diajak Pak. Boleh, nanti dibonceng ya. Dibonceng ya Pak. Jadi hobinya Bapak ini adalah belusukan untuk lihat masyarakat keadaan ya? yang sebenarnya. Keadaan yang sebenarnya pakai motor. Ya. Dan aku juga ini nih sempat kepo Instagramnya Bapak. Ternyata suka datang ke pameran bonsai. Oh iya. Sukanya apa Pak kalau bonsainya? Anting putri. Anting putri. Kemudian? Kelapa. Santigi. Pohon-pohon yang tumbuh di tempat-tempat yang agak rumit ya, seperti tumbuh di batu gitu kan. Karena kan kita memanfaatkan meningkatkan nilai jual ya, kalau saya lihat dari barang-barang yang sepertinya biasa saja, bila diangkat secara seni mungkin secara ekonominya bisa naik seperti itu. Berarti sukanya belusukan, penyuka seni juga ya Pak ya? Ya, harus seimbang ya. Harus seimbang ya. Tapi Pak pengen ngobrol yang agak serius, boleh nggak? Boleh. Boleh ya? Boleh. Konon katanya nih sahabat Trubus, Oku Timur ini terkenal dengan sebutan lumbung pangan. Benar tidak Pak? Benar. Lumbung pangan itu kan, pangan tuh kan banyak ya Pak ya? Ya. Nah, di sini itu komoditas unggulannya apa? Ya, kalau di sini sih padi ya. Kalau padi itu nomor 11 kita sebagai lumbung pangan penyangga nasional. Tapi selain padi itu juga banyak yang ditanam oleh masyarakat untuk ketahanan pangan yang ada di Oku Timur ini. Seperti cabai, terus itu ada juga jamur, terus ada juga makanan-makanan penunjang lainnya itu ada di Oku Timur ini. Banyak ya. Banyak, Tapi kita ragamnya. dulu ke padi Pak, yang Boleh. komoditas pangan yang seksi banget ya Pak kalau dibahas ya. Nah, padi di Oku Timur ini apakah sudah mencukupi kebutuhan penduduknya atau malah surplus? Kalau dengar kata lumbung kan pasti banyak stok nih. Nah, gimana tuh Pak? Jelas surplus. Kabupaten Oku Timur ini jelas surplus kalau untuk kebutuhan daripada padinya. Karena kan produksinya juga sangat luar biasa dan sebagian besar sawahnya sawah teknis, artinya bisa IP 300, dan ini terus berusaha untuk membuka IP 100 menjadi IP 200, terus diupayakan. Berarti surplus banget, dan itu kelebihannya ya berarti bisa dikatakan swasembada ya Pak. Ya, udah kecil-kecilan lah ya. Ya. Nah, itu didistribusikan ke mana saja selain ke Oku Timur kan sudah pas nih, udah mencukupi nih. Nah, kesurplusannya itu didistribusikan ke daerah mana saja? Ya, yang jelas daerah-daerah yang ada di Sumatera Selatan ini yang memang kebutuhan daripada nasinya atau kebutuhan berasnya itu kurang. Seperti di daerah-daerah atas ya, seperti antara Prabu Muli ke atas lah ya. Nah, terus bahkan bisa kirim juga ke Lampung, kirim juga ke Bengkulu, ada juga sebagian yang arah-arah mana ini Jakarta ini, tapi kita lewat Lampung ya.
Berarti sudah sampai ke Jakarta, Ya, Lampung, ya, Bengkulu. Wah, ya, ini daerah-daerah sekitarnya itu ternyata dapat pasokan beras dari Oku Timur. ya. Nah, Pak, pasti kan nggak gampang dong, Pak. Gimana caranya biar beras di Oku Timur ini bisa surplus? Pasti Bapak punya banyak kebijakan maupun program yang bermanfaat bagi petani, terutama petani padi. Nah, kira-kira apa saja sih, Pak, yang sudah dilakukan oleh Bapak dan juga tim? Jadi kalau kita berbicara tentang masalah petani ini, artinya kalau surplus kita kan sudah dari lama sudah mengalami surplus ini. Yang terjadi permasalahan sekarang ini tentang nilai tukar para petaninya. Wah, gimana tuh, Pak? Nah, Boleh jadi cerita? nilai tukar para petani itu dari hasil produksi, dari biaya produksi, saprodinya, dengan harga jualnya. Nah ini, NTP-nya ini harus, ya semakin besar NTP kan semakin bagus, artinya produksi dengan biaya produksi sedikit dapat mendapatkan hasil yang besar. Maksimal. Nah ini harus ada sinkronisasi. Kalau kemarin alhamdulillah kita ditunjuk sebagai mendapatkan program food estate ya. Food estate itu artinya kita harus mensinkronkan program-program kita dengan program pemerintah pusat. Nah di situ artinya kita harus menjadikan formula bagaimana agar supaya produksi si petani ini bisa rendah biayanya, biaya produksinya rendah dan mendapatkan hasil yang tinggi. Salah satunya kalau kemarin pembagian pupuk organik cair seperti itu. Kalau kita pakai pupuk organik cair, kita bisa mengurangi ureanya. Kalau 1 hektar itu 4 karung, bisa menggunakan 2 karung, termasuk NPK-nya juga demikian. Sehingga semangat untuk bertani ini tetap bisa tumbuh di masyarakat. Seperti itulah kira-kira. Dan pemerintah juga membantu apabila tersier yang memang harus perlu diperbaiki, ya kita perbaiki, pun tidak menjadi tanggung jawab kita kadang-kadang karena ada balai juga yang bertanggung jawab di sini. Kadang-kadang ada sedikit stuck ya, artinya tidak dianggarkan di dalam anggarannya sehingga tidak dapat dikerjakan. Ini harus cari solusinya juga. Artinya kabupaten harus bekerja sama dengan masyarakat agar supaya sama-sama bisa mengaliri sawah itu dengan tersier yang ada, artinya kita perbaiki seperti itu. Berarti pemerintah kabupaten ini boleh dibilang sangat dekat dengan petani ya, Pak ya? Ya harus, karena memang harus, dan memang, itu harus ditiru sama daerah lain ya, Pak ya? ya nggak tahu ya kalau Nggak tahu ya. Tapi kan kalau misalnya pemerintah dekat sama petaninya, jadi kan alih teknologi juga lebih mudah diserap, kemudian info-info yang harus diterima oleh petani juga lebih cepat ya, Pak ya? Ya, kalau kita sinkronisasi dengan program provinsi, yaitu tentang 1 desa 1 penyuluh itu juga kita dorong, artinya sampai dengan sekarang ini rasanya sudah cukup jumlahnya, dan itu mungkin tinggal peningkatan sumber daya manusianya yang mesti ditingkatkan lagi seperti itu. Selama ini sudah puas atau masih pengen lagi nih menggenjot produksi padi terutama ya di Oku Timur, atau sudahlah gitu, Pak? Saya terus semangat untuk menggenjot jumlah hasil panen yang ada di Oku Timur ini. Kita ketahui bahwasanya untuk daerah-daerah yang sudah berproduksi, artinya sudah 3 kali panen, itu bagaimana supaya panennya lebih besar lagi. Itu salah satu cara untuk meningkatkan produksi padinya. Dan yang kedua, perluas lahan-lahan yang memang berpotensi bisa menjadi sawah atau bisa mendapatkan panen yang kedua kali seperti itu. Yang sawah-sawah yang non teknis seperti itu kita kerjakan. Ada sebagian juga sawah non teknis tuh di daerah Mendayun ya, sawah non teknis, tapi di sana sudah panen 3 kali juga, artinya sudah IP 300 ya. Nah itu tidak ada tersier di sana. Nah kita buka lahannya, bagaimana caranya ada sumur bornya, bagaimana caranya kalau bisa program listrik masuk sawah terus jalan, artinya masyarakat tidak harus beli minyak dan segala macam, bisa menggunakan listrik masuk sawah tersebut untuk menarik air tanah ke lahan pertaniannya seperti itu. Jadi kalau bupatinya semangat seperti ini, pasti petaninya lebih semangat lagi. Ya harus semangat. Harus semangat. Itu baru padi. Baru Walaupun padi itu. Bapak konsennya ke padi, tapi
komoditas lain juga tetap mendapatkan perhatian loh dari Bapak. Ya, ada jagung, ada buah-buahan, pepaya, ada yang pernah dilihat kemarin melon ya, itu biasanya anak-anak milenial itu. Iya, itu yang mau saya tanyakan Pak, tentang petani milenial. Ya. Sepertinya Oku Timur ini memberikan perhatian lebih kepada anak-anak muda yang terjun ke dunia pertanian. Ya. Benar tidak Pak? Ya, benar. Jadi seperti apa yang pernah disampaikan Pak Menteri, saya itu agak sedikit terkesan ya dengan Pak Yassin Limpo kemarin, kan pernah datang kemari, artinya bertani itu keren. Iya. Nah benar. ini harus kata-kata ini harus bagaimana caranya untuk merintis dan membuka jalan agar supaya anak-anak muda ini dapat meneruskan lahan pertanian dari sang orang tua. Artinya kita menjadi menjadi trigger ya, menjadi pemacu ya, agar supaya si pemuda ini biar bisa keren dengan bertani seperti itu. Saking kerennya nih ada yang resign loh Pak. Gimana tuh Pak ceritanya? Awalnya jadi guru, terus resign nih, memilih jadi petani cabai. Kemudian ada juga nih yang resign dari perusahaan sepatu internasional, merek internasional, pulang ke daerahnya jadi pembuat pupuk organik. Gimana kalau banyak yang resign kayak gitu, nanti banyak petani mudanya gimana Pak? Ya lebih bagus, semakin banyak petani artinya semakin untuk ketahanan pangan di suatu daerah atau wilayah itu akan semakin tinggi. Artinya seperti pembuatan pupuk organik itu tadi, itu bagaimana caranya menekan biaya produksi sehingga biaya produksi itu bisa direndahkan dengan hasil yang sama dengan menggunakan pupuk yang biasa kimia seperti itu. Dan terus yang untuk tanam cabai seperti itu ya kemarin ya sempat 120.000 ya, sempat 140 ya. Ya mungkin ada ketekunan tersendiri dan mudah-mudahan itu terus dilanjutkan, artinya untuk menekuni cabai ini yang menjadi inflasi tertinggi, salah satu inflasi tertinggi di tempat kita ini. Dan saya sangat antusias apabila memang bisa berkarya sendiri, artinya tidak ketergantungan dengan orang lain tentang ketahanan pangan yang ada di Oku Timur dengan ilmu yang dimiliki, seperti itu. Tapi ini boleh nanya yang agak sensitif nggak Pak? Ya. Karena beberapa lahan karet beralih rupa jadi lahan horti. Gimana pendapat Bapak? Ya kalau kita lihat karet ini kan kita ketahui bersama lah ya, bahwasanya harga ini kan selalu fluktuatif dan ditentukan oleh dunia sepertinya kan. Ya artinya kalau memang ada kesempatan untuk merubah dan itu memang ada harapan di sana, kenapa kita tidak untuk berusaha merubah yang mungkin karetnya sudah tua seperti itu. Jadi tidak masalah ya? Ya sebenarnya sih kalau ngeliat harganya sih tidak masalah ya. Artinya kalau memang ada potensi untuk sawah, ada potensi untuk buah-buahan, kenapa tidak diarahkan ke sana saja dan tidak semua tergantung dengan si karet ini. Sebab kalau kita berusaha karet, saya sering sampaikan kepada masyarakat, kalau kita berusaha misalnya di satu titik usaha, contohnya karet, kita harus memiliki penunjang kesejahteraan yang lain. Artinya kalaupun ada trouble di harga, artinya kita ada tunjangan kesejahteraan seperti ternaknya harus ditingkatkan, terus itu bisa jadi ikan di sekitaran kalau memang ada potensinya, sehingga kalaupun harga anjlok tetap ada pemasukan. Ya, tetap ada pemasukan seperti lain. itu. Jadi tetap dapur tetap ngebul ya, Dan Pak ya. dapur tetap ngebul ya. Tapi untuk pemerintah sendiri itu ada semacam program atau mungkin kebijakan atau apalah ya Pak mungkin namanya yang menaungi para petani muda gitu Pak. Apalagi kan petani muda ini kan ada juga yang backgroundnya tidak pertanian. Mungkin ada program atau kebijakan dari pemerintah yang mereka itu bisa ikut gitu Pak. Jadi kayak punya semacam naungan kalau misalnya mau tanya-tanya kemana nih gitu. Ya, kita di sini alhamdulillah syukur ada BLPP ya. Jadi tempat mendidik seseorang menjadi seorang penyuluh itu bisa kita
lakukan pendidikan di BLPP yang milik provinsi yang ada di Desa Praca ya. Desa Praca. Ya, Desa Praca. Nah, Itu di situ untuk menggembleng para penyuluh kita. Wah, digembleng nih penyuluhnya. Iya, ya harus tahu ya, dan dinaungi Perhiptani ya, sepertinya seperti itu. Oke, nah Pak, ngomong-ngomong tentang Bapak sendiri nih Pak ya. Ini pertanyaan agak politik banget. Sebenarnya visi misi Bapak dalam mengembangkan Oku Timur ini apa sih Pak, kalau boleh tahu? Visi misi saya itu Ini pertanyaannya nih ya Pak, kayak orang wawancara banget ya. maju dan lebih mulia. Kenapa? Kenapa maju dan lebih mulia? Kan banyak visi misi yang lain. Artinya kita ini kan masih dalam satu naungan negara ya. Kalau misalnya pemimpin kita memiliki visi maju, artinya ke bawah juga harus maju. Ya. Artinya harus ada sinkronisasi dari kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat ya. Kata-kata maju ini tadi. Oke. Artinya harus seiring dan sejalan. Tapi di sini ada lebih mulianya. Kenapa harus mulia? Nah, kenapa harus mulia akhlak rakyatnya? Oh, sebegitu penting Pak? Penting sekali. Ada pepatah lama mengatakan kan, Gemah Ripah Loh Jinawi, Toto Tentrem, Kertora Harjo. Ya. Yang artinya? Ya, artinya ya. Mikir dulu ini ya. Dan ada falsafah Arab juga mengatakan baldatun, toibatun, wahromun, kopur. Ya, artinya kan untuk mendapatkan kemajuan ini kita harus, kemuliaan ini harus ditingkatkan. Artinya untuk mendapatkan keberkahan ini tadi, di dalam kemajuan ini tadi, mulia yang harus diutamakan. Sehingga insya Allah kalau kita yakin, kejarlah akhirat maka dunia akan kau dapat. Seperti itulah kira-kira. Ya, ini anak teknik kok filosofis banget sih Pak. Ya, kan ya Pak, itu, anak ya. teknik kan ya Pak. Autodidak ya. Filosofis banget nih, meskipun dari teknik ya Pak. Ya, dari teknik saya. Ya, nih terakhir nih Pak, ngomong-ngomong tentang Martapura. Martapura itu kan disebut tagline-nya kalau tidak salah itu adalah kota agropolitan. Ya. Nah, boleh diceritakan sedikit? Ya, karena memang para penghasil di bagian pangan dan petani ini yang menjadi bahan pokoknya, ya makanya ya sudah sepantasnya kalau Martapura ini disebut sebagai daerah agropolitan tersebut. Agropolitan. Iya. Nah, seru banget ya ngobrol sama Bapak nih Pak. Kapan-kapan kalau kita mau main lagi, terus ngobrol lebih lama lagi boleh Pak? Boleh. Dan ingat ya, para petani muda di Oku Timur ini, bupatinya semangat banget buat nemenin kalian berkebun apa saja boleh ya Pak ya? Boleh. Mau padi, cabai, Boleh. melon, jagung, Melon. itu akan ditemani ya Pak ya? Boleh. Ada Ada jambu kristal juga tadi belum disebutin. Oh iya, oh iya, jambu Ya. kristal. Ada apalagi Pak yang belum saya sebutkan? Pepaya belum. Pepaya ada juga di sini. Ada. Waduh, jeruk. Jamur belum. Jeruk. Ya kayaknya harus extend lama nih Pak ya? Iya lama, gitu ya? nggak bisa nih. Nggak bisa 2 hari 3 hari, Nggak harus bisa, lama harus ya? lama. Wah seneng banget nih bisa ngobrol dengan Bapak. Sahabat Rebus, gimana? Tertarik nggak buat datang ke Oku Timur? Kalian bisa lihat kebun-kebun buah yang disebutkan sama Bapak tadi ya Pak ya? Ya. Ada kebun jambu kristal, kebun Ada. pepaya, kebun melon. Yang mau bertanam komoditas yang agak-agak riskan, cabai gimana? Ada juga di sini, kemudian padi tentunya, karena kan Oku Timur disebut sebagai daerah lumbung pangan. Terima kasih banyak Bapak Makasih. atas waktu yang telah diberikan. Sampai ketemu Sama-sama. lagi sahabat Rubus. Tak, gini Pak, gini Pak. Dah.